Yo guys, welcome back again to my Anime ID channel bersamaku admin Nero di sini. Oke, ini part ketiga. Jadi di part ketiga ini kita bakal ngebahas story Genshin Impact, Region Inazuma dan juga story Genshin Impact Chapter Traveler Part 2, dimana nantinya kita juga akan ketemu sama si Dain Slave lagi, coy. Oke, penasaran dengan bagaimana? Wait. Tapi sebelum kalian nonton video ini, lebih baik kalau kalian belum nonton video part 2, nonton dulu tuh part 2 ya sama part 1. Linknya ada di description box di bawah, jadi langsung aja sikat, coy. Kalau udah ngerti, let's begin the video, guys. Chapter 4, Omnipresent Over the Moral, Inazuma. Oke, setelah selesai dari konflik-konflik sebelumnya, destinasi perjalanan traveler selanjutnya adalah Inazuma. Dimana seperti video sebelumnya ya, aku bakal nyebut traveler sebagai Ether lagi di sini. Nah, di sini Ether tanya-tanya tuh tentang kayak mana caranya pergi ke Inazuma sama orang-orang di pelabuhan Liyue. Singkat cerita, Ether dapat informasi itu bahwasanya Inazuma saat ini sedang dalam masa isolasi ya, karena dekrit yang dikeluarkan oleh Archon Electro atau Raiden Shogun, yaitu dekrit perburuan Vision. Nah, oleh karena itu, untuk masuk ke Inazuma ini sekarang sangatlah sulit gitu. Nah, Ether pun cari cara dan dia pun kemudian pergi menemui Beidou, Kapten Crux Fleet yang udah sering keluar masuk Inazuma. Nah, pas ketemu sama si Beidou rupanya udah tahu reputasi baik si Ether ini. Pada saat itu ada pula samurai yang tengah menumpang kapal Beidou bernama Kazuha, dan di sini Beidou emang mau pergi ke Inazuma. Melihat kemungkinan ini, Ether pun minta tolong tuh numpang sama si Beidou ini. Tapi si Beidou ngasih syarat bahwasanya Ether harus ikut turnamen buatannya. Singkat cerita, Ether pun hayu dan dia berhasil memenangkan turnamen buatan si Beidou ini. Setelah itu, perjalanan ke Inazuma pun dimulai. Sesampainya di pelabuhan Rito, Inazuma, Ether disambut dengan Thoma yang merupakan kenalan Beidou dan dia juga udah tahu tentang reputasi si Ether ini. Nah, di sini Thomas sedikit menjelaskan tentang keadaan Inazuma sekarang yang lagi parah banget karena dekrit perburuan Vision yang dilancarkan oleh Raiden Shogun. Toma lalu lanjut bercerita bahwasanya ia adalah pelayan dari klan Kamisato yang merupakan klan pengurus Yashiro Commission. Oh ya, di Inazuma sendiri ada 3 commission yang membidangi urusan-urusan domestik ataupun ya urusan Inazuma lah gitu. Yakni antara lain ada Yashiro Commission di bidang kebudayaan kelestarian Inazuma, Kanjo di bidang domestik dan administrasi, dan Tenryo di bidang kemiliteran. Nah, di sini Toma ngasih tahu tuh kalau klan Kamisato saat ini tengah melaksanakan merencanakan gitu pemberontakan terhadap dekrit perburuan Vision yang dipimpin oleh Kamisato Ayaka. Toma lalu di sini ngajak tuh Ether untuk gabung, tapi Ether nolak karena merasa gak harus ikut gitu. Setelah itu Toma pamit sama si Ether dan kalau pengen mengunjungi Toma bilang untuk pergi ke Komuraki House di kota Inazuma gitu. Setelah itu Toma pun pergi. Namun di sini masalahnya si Toma tuh gak ngasih tahu cuy cara keluar dari Rito gitu ya. Dan Ether pun alhasil harus cari cara sendiri gitu ninggalin Rito. Dan singkat cerita ya berhasil. Lalu pergi tuh Ether dan Paimon ke kota Inazuma dan langsung ke Komureti House. Sesampainya di Komore, Toma ngajak Ether ke kediaman klan Kamisato untuk bertemu Ayaka. Setelah bertemu dengan Ayaka, Ayaka kemudian mengatakan bahwasannya ia bisa aja tuh membawa Ether bertemu dengan Raiden Shogun, asalkan Ether mau bergabung dalam pasukan pemberontak. Nah, Ether awalnya masih nolak gitu. Namun di sini Ayaka memperlihatkan gitu kondisi korban-korban yang visionnya udah diambil. Nah, si korban-korban ini udah kayak mayat hidup coy, tanpa ambisi gitu ya, kayak kopong gitu, gak ada jiwa. Nah, dan alhasil Ether pun setuju untuk membantu. Ayaka selanjutnya berkata bahwasannya ada pasukan pemberontak lain di bawah pimpinan Sangonomiya Kokomi yang emang dari dulu udah gak sepaham sama Raiden Shogun dan juga ikut dalam upaya pemberontakan ini. Ayaka di sini merencanakan langkah mereka selanjutnya, di mana mereka harus membebaskan seseorang bernama Masakatsu yang pandai membuat vision palsu, dengan tujuan untuk membuatkan vision palsu sebagai cadangan agar pada saat vision mereka dimintai, mereka dapat menyerahkan yang palsu. Singkat cerita lagi, Ayaka menyuruh Ether dan bantuan gadis kembang api bernama Yoimiya. Dan mereka pun kemudian pergi ke penjara untuk menyelinap. Namun sesampainya di sana, mereka ketahuan sama jenderal dari Tenryo Commission yakni Kujosara.
Namun di sini anehnya mereka malah dilepaskan oleh Kujosara dan berhasil kabur membawa Masakatsu. Mereka merayakan keberhasilannya dan sepakat untuk bertemu di keesokan harinya lagi di Komore. Keesokan harinya Iter tiba duluan di Komore. Namun di sini Ayaka terburu-buru tuh dan menghampiri si Iter lalu berkata kalau Toma telah tertangkap. Iter pun nyari Toma dan singkat cerita Iter di sini bertemu dengan Toma yang mau dieksekusi sama si Shogun. Lalu di sini Iter datang dan langsung bertarung dengan Shogun tapi Iter kalah. Luar nalar soy. Untungnya di sini Toma berhasil melepaskan ikatannya untuk membawa kabur Iter gitu. Setelah itu Toma berkata kalau di sini tidak lagi aman untuk Iter dan menyuruh Iter untuk pergi bersekutu ke pemberontak Sangonomiya, meminta perlindungan. Nah, pergilah tuh Iter ke tempat bernama Tatarasuna, makanan militer milik pemberontak Sangonomiya, dan bertemu dengan jenderal mereka yakni Goro. Beberapa saat kemudian datang pula tentara Raiden Shogun yang menyerbu markas tersebut dan pertempuran terjadi. Namun di sini kemudian datang gitu pimpinan Sangonomiya yakni Kokomi dengan membawa bantuan yakni Kazuha dan Beido. Lalu pasukan Shogun pun dipukul mundur. Setelah kejadian itu, Iter kemudian bertemu dengan Kokomi dan Kokomi di sini meminta Iter untuk menyelidiki fenomena aneh, di mana di pasukannya memiliki peningkatan kekuatan, namun di sisi lain mereka menampak menua secara aneh. Iter pun bertanya ke salah satu pasukan bernama TP yang mengalami penuaan serupa, di mana akhirnya terungkap bahwasanya mereka menerima alat berupa delusion dari tangan Patu yang mengaku sebagai sekutu mereka. Singkat cerita lagi di sini, Iter pergilah tuh ke pabrik tempat delusion ini dibuat dengan info-info yang ada. Dan saat masuk, ia kemudian tiba-tiba dibuat pingsan oleh Fatui Harbinger nomor 6 Scaramouche. Di saat kesadaran Iter hampir hilang, Iter melihat sesosok wanita berhadapan dengan Scaramouche di depannya. Beberapa saat kemudian, Iter pun bangun dan mendapati wanita tersebut berada di hadapannya. Singkat cerita, wanita itu adalah teman lama Raiden Shogun bernama Yae Miko, di mana si Yae ini meminta Iter untuk membujuk Raiden Shogun yang asli untuk membatalkan dekrit perburuan Vision, karena ini akan membahayakan Inazuma itu sendiri baginya. Oh iya, kenapa aku bilang Raiden Shogun yang asli? Karena yang selama ini mereka temui adalah boneka dari Raiden Shogun. Dan Raiden Shogun yang sesungguhnya telah menanamkan jiwanya pada pedang untuk menjaga keabadian yang diincar oleh si Raiden Shogun itu sendiri. Jadi gini, maksud Raiden Shogun melakukan ini adalah karena Archon itu sendiri lambat laun akan mengalami erosi, baik ingatan ataupun kekuatan. Jadi Raiden Shogun melakukan ini dengan harapan agar ia dapat tetap berada dalam fase abadi dan vision milik rakyatnya ia nilai sebagai pengganggu. Yae berkata bahwasannya Iter harus menemui jiwa Shogun dan setelah itu menitipkan sebuah jimat pada Iter. Namun sebelum menemui jiwa Shogun, Yae berkata bahwasannya kemampuan Iter belum cukup untuk mengalahkan Shogun. Maka dari itu mereka latihan. Singkat cerita, setelah selesai latihan, di sini Yae berbicara gitu, bahwasannya ada sedikit keanehan dalam pemerintahan Inazuma, di mana Tenryou Commission dan Kanjou Commission ini seakan-akan gak transparan gitu sama rakyatnya, dan seakan-akan mereka itu mengkhianati boneka Raiden Shogun atas perintah mungkin Fatui gitu ya, dengan cara memalsukan segala laporan mengenai urusan internal Inazuma, termasuk dekrit perburuan Vision. Pada saat ini tiba-tiba datang Kujosara yang mendengar pembicaraan tersebut, namun di sini Sara gak percaya. Yae pun mencari bukti dengan mengutus Sayu ke markas Kanjou dan Tenryou Commission untuk mencari bukti pengkhianatan Kanjou dan Tenryou gitu, dan memberikan hal itu pada Sara, dan Sara pun percaya. Setelah Sara percaya, Sara pun marah gitu sama Tenryou Commission gitu ya, karena telah berkhianat gitu ya. Setelah itu Kujosara pergi ke tempat Raiden Shogun dan sesampainya di sana, ternyata Raiden Shogun tengah berbicara dengan La Signora yang merupakan diplomat dari Snesnaya sebagai perwakilan ke Inazuma gitu. Dan beberapa saat kemudian Iter pun datang pula ke tempat Raiden Shogun setelah Sara gitu ya. Iter pun melihat Sara udah terkapar di tanah dan di sini karena udah gedek sama Signora gitu ya. Si Iter langsung ngajak duel si Signora dan Raiden Shogun setujuin mereka untuk berduel dengan syarat siapapun yang kalah maka akan langsung ditebas oleh Raiden Shogun. Singkat cerita, Iter berhasil memenangkan pertandingan dan Signora langsung dieksekusi mati sama Raiden Shogun. Wow. Iter pun keluar dari tempat tersebut, namun sesampainya di luar, rupanya telah ada pasukan pemberontak di bawah pimpinan Goro dan Kazuha datang menyerbu tempat Raiden Shogun. Nah, di sini Raiden Shogun yang boneka tiba-tiba muncul dan hendak mengeluarkan tebasan mautnya. Namun di sini Kazuha berhasil menangkisnya.
Lalu beberapa saat kemudian Ether nyerang balik si Raiden dan berhasil masuk ke jiwa si Raiden yang asli. Nah, di sini Ether bertarung lagi dengan jiwa Raiden dan beberapa saat kemudian dari jimat yang diberikan Yae, Yae kemudian muncul di tempat tersebut untuk menyadarkan si Raiden. Nah, di sini Yae berhasil menyadarkan Raiden dan Raiden pun mengakui kesalahannya. Setelah itu, semua dekret perburuan Vision pun resmi dibatalkan gitu ya. Dan pasukan pemberontak pun berhasil memenuhi tujuannya. Nah, setelah semua ini selesai, Ether pun berbicara dengan Yae. Yae berkata bahwasanya untuk menyelamatkan si Ether ini pada insiden Skaramus, si Yae ini menyerahkan Gnosis milik Raiden yang udah gak dibutuhin lagi sebenarnya sama si Raiden gitu ya. Dan Yae juga mengatakan gitu bahwasanya si Skaramus ini merupakan boneka prototype dari Raiden Shogun itu sendiri yang dibuang oleh Raiden dan dipungut sama tangan Fatui. Setelah itu cerita pun berakhir dan Yae menyarankan si Ether untuk pergi ke Sumeru bertemu dengan The Lesser God Kusanali. Chapter 5, Requiem of the Echoing Death. Pada suatu waktu, setelah semua konflik Inazuma selesai, Ether dan Paimon sedang berjalan-jalan di kota Liyue dan pergi ke Adventurers Guild. Sesampainya di sana, Catherine memberikan komisi, di mana pada komisi ini berisikan permintaan penyelidikan perilaku aneh Hilichurl di sekitaran kota tambang The Chasm. Mereka pun menerima komisi tersebut dan setelah mereka pergi menemui orang yang meminta komisi ini, orang tersebut menjelaskan bahwasanya Hilichurl terlihat linglung dan entah kenapa berbondong-bondong menuju ke arah pusat The Chasm. Dan pergilah tuh ke pusat The Chasm dan sampai ke bawah tanahnya. Mereka masuk lebih dalam dan kemudian mereka terkejut bahwasanya mereka melihat ada sebuah kota tergantung terbalik. Nah, setelah melihat kejadian itu, mereka kemudian curiga bahwasanya ini mirip banget sama pola indikasi Abyss Order gitu. Beberapa saat kemudian mereka tiba-tiba dikejutkan dengan Dainsleif yang tiba-tiba muncul dari suatu portal. Di sini Dainsleif menjelaskan bahwasanya ia tadinya lagi ngejar Abyss Herald yang kabur gitu. Dan dia juga menjelaskan bahwasanya waktu ia ngejar Lumin dulu, ia tak berhasil gitu mengejarnya dan malah ke teleport ke tempat lain gitu. Setelah sedikit berbagi info, mereka bertiga kemudian melanjutkan perjalanan bersama ke bagian tengah kota terbalik. Dainsleif di sini berkata bahwasannya saat berada di tempat ini, ia sedikit merasakan ketenangan dari kutukan yang ia derita selama ini gitu. Dainsleif menyimpulkan bahwasanya hal inilah yang menyebabkan Hilichurl pergi ke tempat ini gitu. Karena sebagaimana yang kita tahu kan Hilichurl itu penduduk Kandria yang dikutuk gitu ya. Singkatnya, setelah itu Dain, Ether, dan Paimon melanjutkan perjalanan, namun mereka bertemu dengan Black Serpent Knight dan mereka pun bertarung dengan BSK tersebut. Ini aku singkat aja ya. Dainsleif berkata bahwasanya BSK ini dulu merupakan pasukan kerajaan Kandria di bawah pimpinannya dan sekarang dikarenakan mereka telah terkena kutukan, mereka tidak dapat mempertahankan jiwanya lagi gitu. Namun di sini Dainsleif berkata, mereka sepertinya masih ingat perintah terakhir Dainsleif, yakni melindungi penduduk Kandria sewaktu bencana Kataklizm dulu. Dan karena hal inilah, Dain yakin gitu bahwasannya BSK ini tak ada hubungannya sama Abyss Order. Jadi BSK ini kayak cuman melindungi Hilichurl aja gitu. Dain, Ether, dan Paimon lalu hendak melanjutkan perjalanan. Namun mereka sadar bahwasannya diawasin sama seorang BSK yang lolos. Alhasil mereka pun ngejar tuh BSK. Selama mereka mengejar BSK ini, mereka tiba di pusat kota terbalik dan mereka melihat ada kolam terbalik pula di langit-langit bangunan tersebut. Yang mana di sampingnya terdapat perangkat semacam perangkat Abyss Order gitu ya, yang memancarkan semacam sinyal aneh untuk menghancurkan kutukan. Menurut yang Dainsleif katakan, Dain berkata bahwasannya di sini membuatnya merupakan rasa sakit dan naluri tubuhnya berkata untuk tetap tinggal. Namun di sini Dainsleif bijak. Dia berkata bahwasannya setiap kutukan yang diberikan, apabila ingin dimusnahkan, maka ada bayaran yang harus diterima dan setimpal. Beberapa saat kemudian, BSK yang mengejar tadi tiba-tiba muncul dan berlari ke suatu arah, seakan-akan menunjukkan mereka bertiga ke suatu arah gitu ya. Dan mereka pun ngikutin BSK tersebut. Mereka pun digiring ke suatu kemah Hilichurl, dan di kemah tersebut mereka mendapati bunga bernama Intevat, yang merupakan bunga nasional Kandria yang akan hanya tumbuh di Kandria, dan apabila dibawa keluar, bunga tersebut akan berhenti tumbuh dan menjadi keras. Ether familiar sama bunga ini, karena bunga ini adalah bunga yang dipakai Lumin, adiknya, di rambut Lumin. Beberapa saat kemudian, Ether melihat bayangan masa lalu Lumin yang berada di tempat sama. Dan jika cerita, si bayangan tersebut memang ternyata mencerminkan Lumin gitu, yang merencanakan pemasangan perangkat Abyss di tempat ini.
Dan Lumin berkata bahwa ini kesempatan untuk meraih kejayaan Khaenri'ah kembali, meski kemungkinannya tidak ada walau hanya 1%. Beberapa saat setelah itu, tiba-tiba cahaya terpancar dari tempat perangkat abis terletak tadi. Dainsleif, Ether, dan Paimon pun langsung bergegas ke sana. Sesampainya di sana, mereka bertemu dengan Abyss Herald lagi dan mereka akhirnya bertarung. Nah, setelah itu pada akhirnya mereka bisa mengalahkan Abyss Herald. Namun kendati Abyss Herald ini berhasil dikalahkan, alat pemancar pencabut kutukan tadi itu masih nyala gitu cuy. Dan Dainsleif di sini merasa sangat kesakitan gitu ya. Dan tak ada yang mereka bisa perbuat di sini. Namun tiba-tiba muncul BSK yang mereka kejar tadi dan BSK tersebut mencoba melindungi mereka dari perangkat tersebut. Nah, namun meskipun mengorbankan nyawanya, alat tersebut ternyata masih aktif gitu. Dan si Dainsleif di sini menyuruh si Ether karena Ether gak terdampak pancaran tersebut ya, untuk mematikan semua alat yang terhubung dengan alat pemancar tadi. Dan singkat cerita, Ether berhasil mematikan semua alatnya. Setelah itu, mereka bertiga kemudian menghampiri jasad si BSK tadi yang melindungi mereka. Dan tiba-tiba keluarlah jiwa dari BSK tersebut. Di sini terungkap bahwasannya BSK tersebut merupakan bawahan Dainsleif dulu bernama Halfdan. Ia sampai akhir hidupnya berhasil mempertahankan kesetiaannya untuk melindungi seluruh penduduk Khaenri'ah, dan beberapa saat kemudian jiwanya pun menghilang. ダインスレイブ様、あの時俺は民を守ることができませんでした。いや、この500年、貴様は自分の責務を果たしてくれた。今でも貴様たちは俺の誇りだ。Dainsleif yang terluka cukup parah memutuskan untuk pergi beristirahat dulu, dan sebelum itu ia pamit sama Ether. Dan ia berkata bahwasannya pada saat pertemuan mereka selanjutnya, Ether harus tahu sudah berada di pihak manakah dia. Dan setelah itu Dainsleif pergi, dan Ether serta Paimon pun juga ikut pergi gitu untuk ke Adventurous Guild mengambil komisi yang mereka sudah selesaikan. Dan cerita pun berakhir di sini. Oke, untuk cerita Inazuma dan Pengembara Part 2 sampai sini dulu aja. Oh iya, aku ingetin sekali lagi ke kalian bahwasannya video ini gak ngerangkum semua cerita secara lengkap banget. Ada beberapa yang ku skip juga gitu, jadi kalau kalian ingin full experience mending mainin sendiri gamenya. Dan kalaupun main gamenya sendiri gitu kan lebih dapet feel-nya dibandingkan dengan dengerin narasi yang ku buat gitu. Oh iya, sebenarnya ada chapter interlude gitu ya, tapi menurutku itu gak terlalu penting dan fungsinya cuman kayak semacam apa yang ngelengkapin story aja gitu biar gak ada plot hole. Jadi gak aku masukin ke story utama dan video gitu. Oke, di next video mungkin aku gak jadi bahas Sumeru ya, karena aku mutusin untuk bahas pas udah kelar aja storynya gitu, karena biar enak gitu. Sebagai gantinya aku mungkin bakal buat video breakdown teaser Winter Night Letzo. Ya sebenarnya udah agak basi ya kalau dibahas, tapi gak apa-apa lah ya. Di Indonesia belum terlalu banyak yang ngebahas detail gitu. Jadi aku bakal bahas di next video. Segitu dulu dariku, sampai jumpa di next video and bye-bye.